melakukan apa namanya proses pengadilan. Bentuk gangguannya seperti apa? Oke, kalau kalau begitu kita akan pindah ke sana. Kalau ada pihak bandara yang ada ini bukan aksi demonstrasi, ini bagian daripada respon daripada pemilik lahan. Kalau begitu kita akan Selamat pagi. Ya, siap, koordinatornya siapa? ini bukan koordinator, Pak. Saya dari kalangan aktivis. Wah, ini ada kopang. Wah, ada kopang. Hari ini pihak yang secara hukum pemilik ingin menyampaikan secara di lapangan langsung di hadapan bangunan bandara dan mungkin juga Bapak sebagai Kapandara ya, bahwa pihak pemerintah Provinsi Gorontalo sudah seharusnya merealisasikan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah. Dan kalau misalkan kita juga sudah bawa bambu, jadi kita berupaya untuk mengamankan objek yang sudah dikatakan menurut atau berdasarkan putusan Mahkamah Agung kemarin sah milik Kopang, itu adalah bagian daripada menindaklanjuti yang mungkin juga Pak Kapandara sudah tahu dan sudah paham. Tidak ada unsur pelanggaran hukum yang akan kami lakukan di sini. Jadi begitu. Dan ketika kegiatan kita hari ini tidak ada dalam jangka waktu ke depan 1-2 hari, tidak ada respon cepat dari pemerintah Provinsi Gorontalo, maka kita akan datang dengan gelombang massa dan tentu dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Tujuannya kita ke situ. Bagaimana pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini gubernur, segera menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dan memenuhi hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan dan diikat secara hukum. Jadi begitu Pak. Melaksanakan unmanning di Pengadilan Negeri Limboto, Pak Kopang hadir, saya juga hadir lagi. Ya, di situ ada berita acara unmanning. Untuk bandara saat ini apa yang Bapak sampaikan tidak ada koordinasi dengan Pemprov. Bandara selalu berkoordinasi dengan Pemprov. Bahkan rapat terakhir dengan DPRD Provinsi Gorontalo ya, di Dinas Perhubungan. Jadi kita selalu berkomunikasi. Setelah kegiatan ini ya kan, silakan untuk mungkin kembali nanti Pak Kepolisian silakan menyampaikan. Dari kami selama ini tetap berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo ya, terkait putusan Mahkamah Agung. Kopang ya, Kopang kan kita sudah sama-sama melaksanakan unmanning di pengadilan ya. Nanti Bapak juga bisa silahkan tanya langsung ke para pihak terkait, mungkin ke pengadilan terkait putusan unmanningnya seperti apa ya kan, artinya masih dalam proses ya. Ya Pak ya. Ya. Jadi kami juga berterima kasih kepada Kapandara terus kooperatif bagaimana melihat kegiatan kita langsung merespon dan datang. Namun perlu saya tegaskan juga Pak Kapandara bahwa ketika benar-benar hal yang kami sampaikan ini tidak dipilih oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, reaksi kita, respon kita, tidak ada lagi hukumnya akan melarang kita. Yang satu, karena yang namanya hak itu dilindungi oleh undang-undang. Peraturan bandara yang Bapak bilang itu hanya berlaku pada unsur internal dalam penerbangan. Namun bukan seperti itu caranya, Pak. Bukan dengan cara bahwa ini dilindungi undang-undang. Justru juga kita akan menyampaikan bahwa tanah yang diduduki oleh Bapak itu
merupakan tanah milik orang lain yang bukan secara hukum itu milik pemerintah Provinsi Gorontalo. Berarti itu tanah sengketa. Bisa saja pemilik lahan menurutku, dan itu diatur dalam undang-undang, bisa saja mengusir dan mengambil apa yang menjadi hak-hak yang ada di atas di mana telah dibangun negara itu sendiri. Ada respon atau reaksi cepat dari pemerintah Provinsi Gorontalo, maka kita pastikan hari ini kita akan datang dengan gelombang massa yang lebih banyak lagi. Betul ya? Betul. Kita akan datang dengan gelombang yang lebih banyak lagi. Kita cuma satu, Pak, memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan yang kedua adalah selama ini kita sudah dibebaskan dari penjajahan. Yang kita sayangkan sebagai aktivis dari memperjuangkan hak-hak rakyat, justru yang menjajah adalah pemerintah kita sendiri. Di sini juga ada Pak Hadhad. Jadi begitu Pak Kapanda. Oh, iya. Silakan Pak. Ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih dari Pak Adhan yang mungkin mengetahui kegiatan kita dari sini, bentuk reaksi dan respon. Pemiliknya ini niat baik, karena sebagai bentuk niat baik dia juga secara formal sampai ke Mahkamah Agung digugatlah secara hukum ya. Sehingga memperoleh kekuatan hukum bahwa itu miliknya. Nah, memang di lain pihak ini bandara fasilitas umum, tetapi yang punya hak juga warga negara kita juga perlu dibela. Di Cina posisinya yang tidak terbangun. Kalau mau bicara dengan pengusaha, jadi kami Komisi 1 sudah 3 kali ketemu dengan Komisi 1. Jawabannya itu saja. Bahkan DPR ke Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Hukum tidak pergi. Justru dijelaskan dari sana dari kementerian bahwa di dalam ada satu di NPAD itu ada satu urusan di situ bahwa ada satu poin di situ bahwa apabila ada macam-macam ini bandara ini tanggung jawab pemerintah daerah, dan ini yang tidak tercipta. Cuma selalu kalau sudah 3 kali kami rapat, jawabannya cuma itu saya sampai saya bentak-bentak kemarin pada Biro Hukum. Karena jawabannya itu tapi tidak ada upaya untuk, kalaupun tergugatnya 2. Tergugat pertama adalah pemerintah daerah, tergugat kedua adalah pemerintah pusat, nah, perhubungan. Tetapi tidak ada upaya itu, komunikasi itu tidak pernah terbangun dengan baik. Alasan gubernur takut masalah, pejabat gubernur juga jadi tidak paham. Ini sudah ada putusan, kenapa harus takut salah? Ini sudah putusan resmi. Bandara, saya kira ini kondisi daerah ini. Bahkan kami, insya Allah habis hari ketupat kita akan rapat terakhir dengan pemerintah lagi. Jadi bukan lagi kami meminta langkah-langkah apa yang sudah dilakukan konkret. Ya, bukan lagi cuma jawaban itu saja dari pertama sampai ketiga kemarin itu saja jawaban. Jadi tidak, sementara jawabannya tidak ada upaya pemerintah memediasi dengan Kementerian Perhubungan bagaimana. Nah, ini yang tidak jelas, cuma digantungkan terus. Orang punya masalah kasih. Nah, ini masalah Pak Kawan. Ini masalah. Saya kira itu ya Pak Kawan. Ya. Kami sepakat bahwa dari Kementerian Perhubungan patuh terhadap keputusan Mahkamah Agung. Ya kan? Kita selaku instansi pemerintah pasti akan patuh terhadap pemerintah pusat. Kita sebagai tergugat kedua, Pak Kopang Moniaga, ya, sudah meminta fatwa kepada Mahkamah Agung terkait dengan putusan Mahkamah Agung itu. Kan putusan Mahkamah Agung itu ada beberapa ya, menyatakan bahwa itu milik tergugat ya, bahwa di situ dilaksanakan ganti rugi sesuai dengan tim pembebasan tanah. Kan putusan Mahkamahnya Agung seperti itu kan. Nah, dari Kementerian Perhubungan sudah berkirim surat kepada Mahkamah Agung untuk meminta fatwa, Pak, penjelasan terhadap putusan itu. Misalnya, berapa sih ganti rugi tanah yang diputuskan, ya kan, atau dan lain-lain penjelasannya ya. Jadi minta penjelasan. Itu sudah kita kirimkan suratnya. Kemudian Kemudian yang kedua, kepada saya
soal harga bukan ke Mahkamah Agung, Pak. Bukan, Pak. Ya. Makanya kan di dalam Artinya surat kalau minta harga ke Mahkamah Agung bukan Mahkamah Agung. bukan masalah. Tadi Bapak jelaskan kan bukan begitu. masalah kita meminta fatwa kepada Kan tadi Mahkamah. Bapak minta harga, jangan bukan di Mahkamah Agung. bukan Tepat Mahkamah aja. Agung. Bukan gini, Pak. Fatwa itu untuk menjelaskan putusan dari Mahkamah Agung itu. Di situ kan soal masalahnya di situ tim pembebasan tanah. Iya, Ya iya. kan, nah, tim pembebasan tanah yang mana? Yang dulu waktu pembebasan, apakah yang dibentuk yang baru? Itu saya potong lagi kemarin saya bilang sama. Ya, Ini putusan baru, masa Ya. mengambil ukuran yang lama? makanya tetap supaya Dan dari kalau kami menurut clear, undang-undang ada aprisal yang menentukan. Nah, Itu iya. undang-undang. Iya, Pak. Kenapa nanti bisa ke Mahkamah Ya, Agung? Benar. itu Pak. Jadi kami Kan meminta undang-undang sudah fatwa. mengamanatkan. Kami. Undang-undang semua yang menghitung ini tanah ini yang begini aprisal. Kenapa meminta ke penjelasan lagi Mahkamah Agung? Ya, Ini satu upayanya memperlambat, Pak. Memperlambat ini, Pak. ya itu kan upaya kami, Pak. Upaya Ya, dari Kementerian upaya Perhubungan, memperlambat. upaya Ya, hukum. upaya memperlambat. Upaya hukum, Pak. Tidak ada niatan untuk Tetapi memperlambat. saya upaya perlu hukum. tegaskan bahwa eksekusi tidak menghalangi, EPK tidak menghalangi eksekusi, Ya. Pak. Ya. Jadi waktu putusan Anmaning tidak ada perintah eksekusi lahan, Pak. Anmaning Eksekusinya itu adalah membayar. Yang penggugat sudah menyampaikan penawaran 4 juta, tapi tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada musyawarah. Kalau kita Kementerian Sekarang Perhubungan, kalau ada kan yang pemilik sudah menawarkan 4 juta, didatangilah pemilik kira-kira bagaimana yang baiknya bagaimana. Itu kalau niatnya baik, Pak. Kalau niatnya baik, datangi pemiliknya dari 4 juta, mungkin tinggal 2 juta. Baru sesudah itu sudah sepakat, baru aturan yang dilaksanakan sesuai aturan. Gitu. Tapi sudah pembicara, tapi ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Hanya upaya-upaya dan sampai kapan upaya itu, Pak? Tidak pernah ada. terima kasih kepada Kopang yang hadir langsung di sini. Tadi sempat membantahkan spanduk di jalan di area pintu keluar, itu mengganggu. Kita himbau untuk bergerak ke samping. Terima kasih. Artinya sudah tidak mengganggu pelayanan di bandara. Tetapi walaupun terganggu sih tetap ada, Pak, ya. Tapi ya tidak sangat terganggu. Harapan saya ke depannya tidak ada aksi lagi yang mengganggu kepentingan umum, Kopang. Ya kan? Kemudian terkait putusan Mahkamah Agung terkait dengan sengketa lahan, pihak Bandar Udara sangat mematuhi, menghormati, dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Agungnya. Hanya memang pihak bandara dalam hal ini koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Jakarta itu ada langkah-langkah dalam rangka proses untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Selain itu juga kita berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai tergugat pertama dan bandara tergugat kedua. Sejauh ini, Pak, solusi yang dikomunikasikan di tingkat atas itu seperti apa? Untuk solusi ini, pemecahan masalah ini, mungkin kabar terbaru informasi. Ya, terkait jadi komunikasi. dari kami, Pak, tergugat kedua, yang pertama upaya kami adalah tadi kemarin dulu sudah menghadirkan Anmaning, kemudian kami sudah meminta fatwa kepada Mahkamah Agung terkait dengan putusan itu. Karena di dalam putusan itu misalkan siapa yang harus membayar, tergugat 1 atau tergugat 2, tidak ada. Apakah ditanggung renteng, apakah tidak, kan tidak ada. Makanya kita meminta fatwa penjelasan terhadap putusan tersebut. Ya, begitu ya. Begitu ada putusan, ada jawaban dari Mahkamah Agung, pasti juga akan kita sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua, kepada Pang Modiaga selaku penggugat. Pak, ini kan ada rencana untuk pemagaran tanahnya. Itu bagaimana, Pak? Terkait dengan pemagaran, kami selaku pengelola bandara itu tidak mengizinkan untuk melakukan pemagaran di sana karena nanti akan mengganggu operasional penerbangan. Kami sudah mengambil langkah-langkah pertemuan sampai dengan kemarin pertemuan ketiga. Nah, tetapi dari pertemuan pertama sampai ketiga ini penjelasan Biro Hukum sama saja, sama dengan penjelasan pertama. Maka saya bentak-bentak kemarin. Yang kita harapkan adalah progresnya. Sudah apa yang dilakukan lah penjelasannya, kan masih Kementerian Perhubungan mau PK segala macam. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, dan ini yang tidak bisa dijelaskan. Oleh karena saya melihat juga bahwa pemerintah provinsi juga tidak serius di dalam menyelesaikan masalah ini. Karena di provinsi itu bukan cuma ini yang kalah, banyak tanah-tanah provinsi yang kalah.
termasuk kuburan umum di Blora Timur. Sampai hari ini belum terbayar juga. Masih ada sekitar 750 juta. Sampai sudah meninggal yang punya. Pemilu kemarin meninggal yang punya. Tapi tidak pernah ada penyelesaian. Artinya apa? Saya juga pernah bilang sama pejabat gubernur agar mereka juga diproses. Kalau pemerintah sudah bayar 2-3 miliar, ini uang juga. Baru kalah, kemudian kita harus bayar lagi, uang juga. Makanya saya minta sama pejabat gubernur supaya yang mau proses ini, tanah ini diproses secara hukum. Ya. Demikian juga yang terima uang, laporkan pidana. Karena tidak mungkin dikembalikan uang. 2 miliar tidak mungkin dikembalikan. Tolong laporkan pidana. Tetapi pemerintah provinsi tidak serius.